Kita akan masuk ke ini ya, pekerjaan Providensia. Eh, Providensia itu pemeliharaan Allah dari kisah Esther di kitab Esther. Sebelum masuk ke bahan, kita akan coba sama-sama baca satu pasal dari Esther pasal yang ke bentar ya. Dari Esther pasal yang keempat ayat 1 sampai Esther pasal yang keempat ayat 1 sampai 17. Kita baca ayat tadi ya, dari Abang, terus Fitra, terus Apri ya. Oke. Esther 4 ayat 1 sampai 17. Usaha Mordekai untuk menolong orang Yahudi. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ayat 4, ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahu hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannyalah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Maka Esther memanggil Hatta, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hatta mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkannya kepada Hatta, supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Esther. Lagi pula Hatta disuruh menyampaikan pesan kepada Esther supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hatta dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Esther. Akan tetapi Esther menyuruh Hatta memberitahukan kepada Mordekai. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dalam dengan tidak tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup, dan akan dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Esther itu kepada Mordekai, Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau boleh kedudukan sebagai ratu. maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Udah deh, nggak jelas. Ayat 16, Bang. Lanjut.
Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku, janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Oke, ya kali ini kita masuk di kitab Ester ya. Ini salah satu kitab yang cukup unik, menarik ya, dan narasi ceritanya itu sangat sistematis, terus sangat apa ya, sangat menggambarkan kehidupan yang kayak ada yang merancang gitu ya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, Abang mau nanya dulu, sebelumnya udah pernah baca seluruh pasal di kitab Ester, Apri sama Fitra? Harusnya udah sih, Bang. Oh, udah pernah. Aku tuh harusnya udah, cuman nggak nggak ingat lagi ini kisahnya. Oh, oke, udah pernah ya. Apa yang kalian ingat soal kisah Esther ini? Dari aku itu Ratu Esther ini dia itu seorang kayak mana ya? Dia karena membela satu inilah, dia itu rela menghadap ini raja gitu. Kayak yang dibilang tadi, dia kalau mati matilah dia bilang gitu. Keberanian dia gitu. Oke, dia ratu yang berani. Kalau Fitra, Kurang lebih sama ya, Bang. Jadi kayak kalau tadi kan kita bacanya kisahnya ketika diketahui bahwa siapa tadi yang mau menginginkan bahwa bangsanya untuk dipulahkan, akhirnya dia mengajak apa Mordekai untuk berpuasa kayak gitu. Lalu akhirnya nanti dia memberanikan diri untuk menghadap raja. Padahal waktu itu kan dalam kisahnya kalau menghadap raja itu maksudnya kalau mau ketemu raja itu nggak boleh sembarang, harus panggil raja kayak gitu. Jadi kalau pas ketemu raja mengulurkan tongkat, barulah dia bisa berbicara dengan raja. Kalau rajanya nggak mau, berarti dia akan dihukum mati gitu sih, Pak. oke. Terus, apa yang unik dari kitab Esther ini dibandingkan seluruh kitab yang ada di dalam Alkitab? Apa keunikannya Esther ini kalau ingat? Keunikannya kayaknya dia nggak ada bahas tentang Tuhan nggak sih? Aha, iya, 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 iya. Oke, iya ya. Kayak gitu. Jadi kalau kita baca di pasal 1 sampai pasal 10 ini nggak ada kata-kata soal Tuhan ya di dalam kitab Esther, dan itu sangat unik dibandingkan seluruh kitab yang ada di dalam Alkitab. Tapi kalau kita baca ceritanya itu cukup banyak hal-hal yang seakan-akan diatur gitu ya sama Tuhan gitu. Seakan-akan um, sangat mustahil ini menjadi sesuatu yang kebetulan. Ya, sangat mustahil hal ini menjadi kebetulan sampai akhirnya bisa terjadi gitu. Ya, dan itu nggak mungkin terjadi misalnya kalau kita lempar dadu gitu ya. Selalu yang muncul itu angka 6 gitu. Ya pasti kan ada sesuatu yang ngatur gitu ya, kalau sampai 10 kali lempar dadu dan angka 6 terus yang muncul dan kayak gitu. Kira-kira kayak gitulah ya kalau kita baca kitab Esther ini. Nah, jadi kalau Abang sedikit ini ya narasikan ceritanya soal gimana ya pekerjaan Tuhan dari kitab Esther ini. Dan nanti kita akan melihat sebenarnya bagaimana pemeliharaan Tuhan itu. Jangan-jangan kita seringkali nggak sadar kalau sebenarnya Tuhan memelihara kita, gitu ya. Di dalam pekerjaan pun seringkali kita merasa Tuhan itu seakan-akan nggak terlibat, seakan-akan dia pasif, nggak ada berperan, padahal sebenarnya ada, gitu ya. Dan itu coba kita lihat dari kitab Esther. Nah, jadi kalau kita renungkan di kitab Esther ini, dia itu kan bermula di pasal yang pertama itu dia eh, Raja Asyaweros yang pertama ya, dituliskan tentang Raja Asyaweros yang berpesta selama 187 hari. Jadi dia berpesta untuk merayakan ya kebesarannya, keagungannya, kemuliaannya gitu. Dan waktu itu dia berkuasa ya ada 127 daerah. Berarti ya ini peristiwa setelah Babel, terus yang naik tahta kan Persia ya. Nah,
Ya ini kira-kira 70 tahun setelah momen Babel itu. Mungkin setelah 40 tahun setelah peristiwa Nehemia. Nah, masuklah ke Esther. Jadi waktu itu selama 187 hari berpesta, terus di hari-hari terakhir ketika semua bangsawan datang, ya semua minuman, hidangan disajikan. Terus akhirnya raja di dalam kegembiraannya, dalam kesenangannya, dia minta Ratu Wasti, ya ratunya waktu itu, dia minta untuk bisa memamerkan ya kecantikannya di hadapan kalayak. Jadi Ratu Wasti itu disuruh sama raja, tapi akhirnya apa? Dia mau atau enggak? Ratu Wastinya. Dia nggak mau ya. Ratu Wasti itu nggak mau memamerkan ya dirinya ya. Mungkin ya Ratu Wastinya introvert kali atau ya um, yang menganggap raja rendah atau apa gitu ya. Akhirnya dia nggak mau. Padahal yang memang raja pengen dia itu memamerkan kecantikannya. Dan akhirnya um, mungkin raja merasa kayak direndahkan ya ketika ratu nggak mau menunjukkan kecantikannya di hadapan khalayak ramai, dan akhirnya dia nanya ke para petinggi-petinggi kerajaan, dan petinggi kerajaan bilang apa? Udahlah, gantilah, usirlah dia gitu ya, singkirkanlah Ratu Wasti, dan karena itu akan sangat berpengaruh kepada seluruh kerajaan-kerajaan daerah-daerah yang kau pimpin. Kenapa? Ya karena kalau kau aja udah direndahkan, nanti semua perempuan-perempuan akan merendahkan suaminya. Kayak gitu kira-kira. Jadi ya, um, ya hal itu menurut Raja Ahasveros ya baik gitu ya. Akhirnya Ratu Wasti disingkirkan. Dan akhirnya ya raja itu sambil sedih-sedih, ya, yang mengenang mungkin kebersamaan mereka yang lama dengan Ratu Wasti. Akhirnya dia minta saran, apa yang harus aku lakukan ya untuk menghilangkan kesedihanku. Akhirnya petinggi-petinggi kerajaan kembali bilang, ya udah buat aja sayembara, umumkan ke ya 127 daerah yang kau pimpin gitu ya, agar diangkat ditarik itu anak-anak dara perempuannya gitu yang cantik-cantik untuk dikumpulkan gitu dia. Udah kau pilih pengganti ratu gitu ya. Dan akhirnya raja mau gitu. Dan waktu itu ya kebetulan ya ada Mordekai dan ada Esther juga itu di dalam kegiatan itu, dan Esther ikut ya, dan akhirnya ya dikumpulkanlah dari berbagai tempat itu perempuan-perempuan yang cantik-cantik itu gitu ya. Cuma kalau kalian adik-adik baca memang ya itulah akhirnya ya diminta ketemu sama raja satu persatu gitu ya yang dianggap raja baik, ya kita ketemu gitu, dan itu persiapannya kira-kira selama 1 tahun. Selama 1 tahun ya wanita-wanita itu diberikan wangi-wangian, gaun, semuanya diberi gitu, termasuk Esther waktu itu. Jadi ya Esther ini dia orang Yahudi sama juga kayak Mordekai, cuma mereka merahasiakan identitasnya. Jadi ya persiapannya selama 1 tahun, dikasih wangi-wangian, ya ya semualah minyak-minyak yang bagus, yang apa semualah ya. Kayak gitu, nggak tahu lah sekarang mungkin pedicure, insecure gitu-gitu. Akhirnya ya semualah diperlengkapi ya yang baik-baik. Nah terus akhirnya ya Esther itu datang gitu, dan menariknya kalau kita baca itu Mordekai itu memperhatikan, ya Mordekai itu memperhatikan bagaimana ya, karena kan Esther itu dia dimasukkan ke dalam satu balai balai perempuan, dan akhirnya semua perempuan itu ada di dalam itu, nggak boleh diganggu. Yang menjaga perempuan-perempuan ini adalah para sida-sida dan ya apa namanya pendamping raja yang bisa menjaga mereka. Jadi nggak bisa berinteraksi selama setahun dengan Mordekai. Cuma di situ dikatakan Mordekai itu selalu memperhatikan Esther. Ya, dia selalu mengawasi apa yang sedang dilakukan Esther. Dia lihat mungkin ya ada jeruji-jerujinya yang bisa dilihat gitu ya. Nah dari situ sebenarnya menggambarkan soal bagaimana Tuhan yang memperhatikan kita. Ya, dia selalu menjaga kita.
Itu dia melihat kita gitu, kayak apa yang dilakukan sama Mordekai itu. Nah, terus ya setelah itu datanglah Esther, ya ketemu sama raja dan akhirnya raja suka gitu ya. Ya nggak tahu gitu, nggak ada eh, alasan yang jelas kenapa raja suka, cuma Tuhan berkenan gitu dan akhirnya kebetulan Raja Ahasuerus itu suka dengan Esther, ya dia lihat Esther dan akhirnya dia angkat menjadi ratu. Dan akhirnya Esther dijadikan sebagai eh, ratu dan dibuat acaranya, seremoninya gitu. Lalu akhirnya di momen yang lain adalah satu peristiwa yang namanya ada seorang eh, yang namanya Haman ya, Haman, gitu ya. Jadi ada seorang yang namanya Haman. Jadi Haman ini adalah keturunannya Agag. Jadi waktu itu ya Nabi Nathan itu pernah mengingatkan Raja Saul untuk membunuh Agag gitu ya. Karena mereka itu adalah bangsa Amalek yang nggak suka sama bangsa Israel, yang selalu menyerang bangsa Israel. Tapi akhirnya ya demi kekuasaan, ya karena ada sogokan, mungkin akhirnya Saul itu memelihara Raja Agag. Dan akhirnya inilah keturunannya, ya Haman. Haman itu kan ya sosok yang jahat, ya yang nggak suka dengan eh, Esther gitu dan Mordekai. Tapi ya akhirnya dari sini bisa kita lihat, sekalipun akhirnya Saul nggak menuntaskan pekerjaannya waktu itu, nggak membunuh Agag, gitu ya orang Amalek, tapi akhirnya di sini bisa kita lihat nanti pelan-pelan Tuhan akan menyelesaikan rencananya. Gitu sama juga ya kayak bahan yang tadi di saat teduh. Kadang-kadang kita itu bisa loh memaksakan suatu pekerjaan, berambisi terhadap suatu pekerjaan, tapi kalau kita lihat dari sini, Tuhan itu pelan-pelan loh mengerjakannya. Ya. Kadang-kadang dia make orang lain juga, termasuk misalnya ya kayak Daud. Daud itu dia bisa loh mengerjakan semua pekerjaan langsung. Dia punya uang, punya harta, punya punya pekerja-pekerja, tapi Tuhan bilang, nggak kau yang akan bangun bait suciku, nggak kau, tapi anakmu. Yang kau lakukan itu cukup menyediakan ya barang-barangnya aja, pernak-perniknya aja, tapi nggak kau yang menuntaskannya gitu. Jadi dari situ bisa kita lihat kalau kita ini punya bagian-bagian yang Tuhan beri, nggak semua itu harus kita tuntaskan gitu ya. Ada bagian yang mungkin kita kerjakan, tapi ada juga bagian yang dikerjakan orang lain, kayak gitu. Nah, jadi ya setelah peristiwa tadi, ya Haman ini diangkat jadi Perdana Menteri, orang besar juga, setara dengan Yusuf di dalam kerajaan Mesir. Ya jadi penasihatnya Firaun, orang kepercayaannya Firaun kalau Yusuf. Tapi kalau Haman, ya dia orang besar juga di kerajaannya Ahasuerus. Dan akhirnya Haman ini pengen banget untuk bisa disembah, gitu ya, dihormati oleh masyarakat yang ada di sana di kerajaan Persia ini. Lalu akhirnya ketika semua orang itu menyembah, memberikan hormat kepada Haman, tapi Mordekai nggak mau. Mordekai menolak, karena memang Mordekai itu dia dari suku Benyamin yang memang sejak lama itu nggak dekat ya, atau bahkan bermusuhan dengan bangsa Amalek tadi gitu. Jadi ya melihat peristiwa itu ya Haman em, Mordekai itu dia menolak untuk memberikan hormat sampai akhirnya banyak tentara-tentara itu yang terus menegur Mordekai, tetap Mordekai nggak mau memberikan hormat. Dan akhirnya itu ketahuan sama Haman. Nah dari peristiwa itu akhirnya Haman itu berencana untuk membunuh Mordekai. Ya lalu akhirnya eh, lama-lama Haman tahu kalau ternyata Mordekai itu dia adalah orang Yahudi. Sampai akhirnya dia buat rencana untuk membunuh seluruh orang Yahudi. Nah jadi akhirnya Haman dia ngasih apa ya suatu kebohongan kepada Raja Ahasuerus. Dia bilang kalau orang Yahudi ini adalah orang yang tidak taat kepada raja. Ya mereka ini adalah bangsa yang liar, yang gak akan menaati perintahmu. Jadi mereka harus dibinasakan. Dan akhirnya ya
raja percaya-percaya aja sama si Haman ini. Jadi kelihatan Raja Ahasverus itu kayaknya kurang bijaksana juga ya. Dia terlalu percaya kepada bawahannya, dia nggak ada sense kayak cross check atau apa, dia sekedar percaya aja gitu. Jadi kalau di kisah awal sih kelihatan juga dia itu kayaknya ya orang yang suka mabuk gitu ya. Em, Lalu kalau kita lihat ya akhirnya peristiwa itu ya di momen yang sebelumnya adalah momen di mana Mordekai itu kebetulan lagi ya Mordekai kebetulan mendengar ada cerita dari Sida-Sida atau Kasim itu adalah pendamping raja yang ya tahu ya Kasim ya pendamping raja yang dikebiri gitu ya. Em, Akhirnya Mordekai itu mendengar kalau Sida-Sida ini sakit hati sama raja. Jadi ada kayak upaya untuk membunuh raja. Sampai akhirnya ya Mordekai cerita ke Esther kalau akan ada Sida-Sida yang pengen bunuh raja. Dan akhirnya ya Esther cerita ke Ahasverus kalau Mordekai cerita bahwa akan ada Sida-Sida yang membunuhmu. Lalu akhirnya ya raja cross check dan akhirnya ternyata peristiwa itu benar. Maka ya di hadapan raja ya itu dicatat di dalam sejarah kerajaan itu bahwa ada seorang yang bernama Mordekai telah berupaya untuk menyelamatkan raja dengan menceritakan satu kebenaran. Itu. Jadi itu adalah apa ya semacam kebetulan yang terjadi gitu sampai akhirnya Mordekai dicatat di dalam sejarah kerajaan Persia. Lalu balik lagi ke ceritanya Haman. Jadi Haman ini kayak tadi dia punya rencana untuk membunuh membunuh ya orang Yahudi gitu karena dia benci sama Mordekai. Mordekai ini adalah bapak iparnya bapak iparnya Esther kayak gitu. Jadi ketika akhirnya um, ya berita itu disampaikan ke banyak publik bahwa akan ada pembunuhan kepada segenap orang-orang Yahudi dan akan diberikan upah kepada orang-orang yang bunuh orang Yahudi. Nah, menariknya kebetulan lagi Mordekai tahu cerita itu. Ya, dia dengar bahwa ada berita akan terjadi pembunuhan kepada orang-orang Yahudi dan akan mendapatkan upah. Lalu ya akhirnya Mordekai bersedih kayak teks yang kita baca ini. Dia sedih, dia bergumul, dia menangis, dia koyak seluruh pakaiannya, dia buat tabung gitu ya, dan dia bersedih gitu dan dia sampaikan kepada kepada Esther ya lewat 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 apa namanya utusannya Esther gitu ya lewat perantara yang ikut mendampingi uh, ya kehidupannya Esther. Nah, jadi akhirnya Haman itu dia ngasih surat gitu ya ke Esther bahwa akan ada rencana pembunuhan orang-orang Yahudi. Nah, terus akhirnya Esther bilang bahwa dia itu udah sekitar 30 hari nggak ketemu loh sama raja. Gitu ya, aku udah 30 hari nggak ketemu sama raja, nggak mungkin lah aku bisa langsung ketemu, karena kalau aku langsung ketemu sama raja, aku bisa dibunuh. Gitu, aku bisa ya dibunuh karena itu aturannya di kerajaan Persia ini. Tapi yang menariknya, ya Mordekai bilang, cobalah kesempatan itu. Ya kali aja kali ini kamu dianggap sebagai ratu. Ya, terus akhirnya ya Mordekai bilang ke Esther, janganlah kiranya karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari semua orang Yahudi. Jadi jangan kira ya karena kau ada di dalam istana, hanya kaulah orang Yahudi yang diselamatkan. Oh enggak, ya. Tapi orang Yahudi pun akan diselamatkan dengan cara yang lain. Ya, sebab sekalipun engkau berdiam, orang Yahudi akan ya kepada orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Nah, ini adalah satu wujud iman yang disampaikan oleh Mordekai ya kepada Esther. Kalau bukan kamu yang melayani, Tuhan akan pakai orang lain. Gitu ya. Kalau nggak kau yang melayani, Tuhan bisa loh pakai orang lain. Dan ketika Tuhan nanti pakai orang lain, bisa-bisa dirimu nanti yang mati.
karena dirimu itu nggak mau melayani Tuhan, gitu kira-kira. Ya. Dan akhirnya Mordekai bilang, siapa tahu mungkin justru untuk saat seperti ini, engkau beroleh kekudusan, kedudukan sebagai ratu. Nah, dari situ bisa kita lihat ya, Dik, bahwa eh, Tuhan ini sebenarnya dia bisa loh pakai orang lain, dia bisa pakai batu-batu untuk melayani dia. Ya, jadi itu waktu momen perjalanan Yesus, waktu dia mau masuk ke Yerusalem kan, banyak orang ngasih daun palmarum, dan akhirnya ya banyak orang Farisi yang bilang suruhlah mereka diam. Terus Yesus bilang, oh kalau mereka diam, batu-batu ini yang akan melayani aku. Nah dari situ bisa sih kita lihat ya, bahwa Tuhan nggak butuh kita gitu ya, tapi kita yang butuh Tuhan. Tuhan bisa pakai siapapun untuk melayani dia. Justru kita yang butuh Tuhan gitu ya. Jadi kesempatan untuk melayani Tuhan adalah kesempatan untuk bisa terlibat di dalam pekerjaannya Tuhan gitu. Karena kalau nggak kita ambil kesempatan itu, Tuhan bisa loh pakai orang lain untuk melayani dia gitu ya. Kira-kira itu yang dibilang oleh Mordekai kepada Esther gitu, dan akhirnya ya Esther taat gitu ya. Nah menariknya Esther itu pelan-pelan juga mengalami pertumbuhan yang sebelumnya dia cukup pasif, hanya sekedar taat-taat aja. Esther lalu dia bilang, setelah dibilang Mordekai kayak gitu ya, bilanglah ke raja, ya sampaikanlah kepada raja peristiwa itu kalau kita orang Yahudi mau dibunuh. Terus akhirnya Esther bilang, ya udah pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi ya yang terdapat di Susan yang ada di lembah itu, kumpulkan mereka. Terus kalian berpuasalah 3 hari 3 malam dan berdoa untuk aku. Ya kayak dibilang Fitra tadi, akhirnya ya sebelum mengerjakan pelayanannya, ya momen berat itu pun, dan akhirnya Esther minta orang-orang berpuasa. Ya, bahkan Esther dan pegawai-pegawai kerajaan juga dia minta untuk berpuasa. Terus akhirnya dikatakan bahwa eh, 3 hari lamanya ya mereka berpuasa, dan akhirnya Esther bilang kayak gini, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ya jadi ada keberanian dia, ya udahlah. Kalau sampai aku pun mati, ya udah biar aja. Aku sama dengan orang-orang Yahudi yang lainnya. Gitu ya. Jadi ada rasa solidaritas, ada rasa kebergantungan sama Tuhan lewat doa tadi ya. Karena ini kan doa orang Yahudi ya. Dia percaya kepada Yahweh, Allahnya bangsa Israel. Jadi ada wujud iman dia untuk berserah sama Tuhan. Ya udah, hidupku ini ada di dalam Tuhan. Ya udah kalau mati ya udahlah, gitu ya. Karena inilah satu-satunya cara, nggak ada cara lain. Terus kalau kita baca ceritanya ya, dan akhirnya ya Esther itu dia berdiri, dia memberanikan diri ketemu sama raja sampai raja itu ngasih tongkat emas kan. Raja kasih tongkat emas dan akhirnya dia ngomong sama sama Esther, apa yang kau mau gitu ya. Terus terus akhirnya Esther bilang, aku mau mengundang engkau raja gitu ya, aku mengundang eh, tuanku raja dengan Haman gitu untuk di satu perjamuan. Jadi di dalam perjamuan itu eh, Esther belum langsung bilang, dia nggak langsung bilang apa yang dia mau, dia hanya ngasih minuman gitu ya buat perayaan, makan-makan gitu ya. Dan di momen itu Haman kebetulan lagi melihat melihat Mordekai dan makin kumatlah marahnya. Terus di situ akhirnya ya dia cerita sama keluarga keluarga Haman, keluarganya sendiri, apa yang harus aku lakukan untuk meredam amarahku ini. Terus akhirnya ya kalau nggak salah istrinya Haman yang bilang, ya udah buatlah tiang untuk lokasi penghukuman atau penggantungannya Mordekai gitu ya. Terus akhirnya ya um, Haman buat gitu ya untuk tiang tancapnya, untuk tempat nanti Mordekai untuk ditancapkan di situ dan dibunuh. Saking dia kesalnya ya, saking dia pengen untuk dihormati sama, saking Haman itu pengen dihormati sama Mordekai. Lalu akhirnya di pesta yang pertama itu ya Esther belum langsung bilang itu apa yang dia mau.
Lalu di pesta yang kedua, sebelum pesta yang kedua, jadi kan di pesta yang pertama Esther belum langsung bilang, dia hanya ngundang Raja dan Haman untuk datang lagi di pesta yang kedua. Nah, jadi sebelum pesta yang kedua berlangsung, entah kenapa Raja ini nggak bisa tidur. Dia nggak bisa tidur, dia gelisah, dan dia minta pembantunya itu, pengawal raja itu, untuk baca tentang sejarah kerajaan. Jadi, ya dibaca lagi bahwa ternyata Mordekai itu, dia pernah menolong raja. Terus raja nanya, kita udah ngasih apa ke Mordekai? Belum ada. Oh, akhirnya ya, oh nggak bisa kayak gitu, kita harus ngasih sesuatu ke Mordekai. Dan akhirnya Haman kebetulan lagi datang ke raja. Ya, dan akhirnya raja nanya, apa ya yang harus aku berikan untuk menghormati orang yang kukasihi? Terus akhirnya ya Haman kegeeran, dia kira bahwa dialah yang dikasih oleh raja. Terus dia bilang ya harus dikasih lah jubah terbaik, dikasih mahkota, dikasih kuda yang biasa raja pakai. Itu. Terus raja bilang, oh oke, ya lakukanlah itu. Apa yang kau katakan itu lakukan, buat itu ke Mordekai. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ya yang terjadi akhirnya Mordekai yang mendapatkan penghormatan, ya. Dan itu kayak yang dibilang Haman bahwa dia itu harus dibawa keliling, ya, dengan penuh sorak-sorakan gitu ya, penuh eh, penuh inilah keramaian gitu, penuh penghormatan dari banyak orang. Dan akhirnya dia makin kesal eh, ke Mordekai. Nah, akhirnya di pesta yang kedua, eh, akhirnya Esther ya cerita gitu, dia cerita kalau eh, dia pengen eh, raja itu berbelas kasih ke orang Yahudi. Ya berbelas kasihlah kepada orang Yahudi. Karena aku sebenarnya orang Yahudi juga gitu. Dan akhirnya ya eh, raja sadar gitu ya, dan akhirnya dia nanya, kenapa gitu kok bisa ada upaya pembunuhan itu? Dan akhirnya Esther cerita kalau sebenarnya Haman itu yang menipu raja gitu. Nggak ada kok sebenarnya mereka nggak patuh. Mereka patuhnya sebenarnya. Terus ya mereka itu taat. Buktinya aku orang Yahudi kan setianya sama kamu gitu ya. Dan akhirnya ya em, ya Haman langsung panik gitu ya, dan raja saking kesalnya dia keluar mendengar peristiwa itu. Dia keluar pengen menenangkan diri, dan Haman itu dia mohon-mohon ke Esther agar jangan mengatakan perkataan itu karena Haman lagi posisinya terpuruk dan dia bisa dibunuh sama raja. Nah, waktu Haman itu naik sampai ke tempat tidurnya Esther, kebetulan raja itu pulang gitu ya, dia dari taman pulang dan melihat peristiwa itu. Kok berani-beraninya Haman itu naik ke tempat tidurnya ratu gitu ya, dan dia makin kesal, dan akhirnya eh, ya Haman itu ditancapkan ke tiang yang dia buat sebelumnya itu. Dan akhirnya ya Esther ngomong ke raja, apa yang harus kami lakukan, gitu ya. Nah, dan akhirnya ya raja mengangkat Mordekai itu sebagai penggantinya Haman. Lalu akhirnya ya raja bilang, ya perbuatlah apa yang bisa kalian perbuat. Karena ya peraturan kita di Persia ini, ketika raja memberikan titah itu nggak bisa dicabut. Ya maka itu berarti banyak orang yang akan membunuh orang Yahudi. Ya, dari ya 127 kerajaan tadi itu banyak yang pengen bunuh orang Yahudi karena mereka akan dibayar gitu ya. Nah, cuma akhirnya ya Mordekai itu berpikir bahwa ya udah, kita orang Yahudi kita titahkan aja ke seluruh kawasan, ke seluruh lokasi bahwa orang Yahudi berhak membela diri gitu. Dan akhirnya ya Mordekai ikut berperang bersama dengan orang Yahudi, dan pasukan-pasukan dari eh, ya kerajaan Persia ini pun ikut memimpin kayak gitu. Dan akhirnya ya terjadilah peperangan itu, terjadilah pertempuran itu, dan akhirnya ya orang Yahudi itu memenangkan pertempuran itu karena ada ya bantuan juga dari Mordekai. Lalu keluarganya Haman juga dibunuh semua. Jadi pekerjaan Tuhan yang sebelumnya belum selesai itu diselesaikan di momen Esther, ya, peristiwa di mana waktu Raja Saul belum menuntaskan pekerjaannya,
Dan itu akhirnya diselesaikan Tuhan di momen Ester ini, di kitab Ester. Bahwa semua keturunan dari bangsa Amalek itu mati. Kayak gitu ya. Dan akhirnya ya orang-orang Yahudi itu dipelihara oleh Tuhan. Orang-orang Israel dipelihara oleh Tuhan bahkan sampai sekarang. Ya, Israel itu masih ada. Israel itu kan dia umat Allah. Itu tanda pemeliharaan Tuhan kepada satu bangsa yang dia pilih dan itu masih dia nyatakan sampai sekarang. Kayak gitu ya beberapa kali. Um, jadi kalau adik-adik tahu, sekarang kan Israel itu berperang sama sama ini ya, sama Iran ya, sama Iran kan. Persia ini Iran. Persia ini Iran. Makanya kalau dulu bisa kita lihat bahwa uh, Esther itu ya ada ternyata ya ratu dari Israel yang memerintah di Persia gitu ya. Jadi ya sebenarnya hubungan mereka harusnya baik gitu ya. Cuma sekarang mereka berperang. Ya gitulah. Dan dari situ akhirnya ya uh, ya ternyata jadi baik gitu kerajaan Persia gitu ya dengan orang-orang Yahudi yang ada di dalam kerajaan mereka. Seperti itu. Nah, apa hal yang bisa kita pelajari ya dari peristiwa ini? Dari peristiwa ini, ya kita harus sadar kalau sebenarnya pemeliharaan Tuhan itu, kalau kita ingat, deh, Tuhan itu dia memelihara Elia dengan burung gagak dan janda sarfat, gitu ya. Tuhan memelihara Elia dengan burung gagak yang dianggap kafir oleh orang-orang Israel, dan dengan janda sarfat ini juga adalah orang kafir yang nggak boleh berinteraksi dengan orang Yahudi. Dari situ bisa kita lihat bahwa seringkali sebenarnya pemeliharaan Tuhan itu ada, namun tidak kita sadari. Atau bahkan kita punya pengertian atau konsep bahwa Tuhan itu memelihara kita dengan cara ini loh. Kalau bukan dengan cara ini, Tuhan nggak memelihara aku. Kita seringkali kayak gitu. Padahal Tuhan itu bisa memelihara kita dengan cara apapun yang seringkali nggak kita sadari. Buktinya misalnya ya kayak Elia itu pemeliharaan Tuhan datang lewat apa? Burung gagak yang ngasih makan ke Elia. Atau bahkan dengan janda sarfat, dengan orang kafir. Ya, kalau orang Yahudi akan berpikir, gak mungkin Tuhan akan menolong dengan cara itu. Gitu ya. Dari situ bisa harusnya kita pahami ya, bahwa Tuhan itu, dia bisa loh memelihara kita dengan cara-cara yang seringkali nggak kita sadari. Misalnya apa? Misalnya, hmm, um, abang bersyukur mama itu dia nggak ada loh sakit jantung. Dia nggak sakit jantung, mama. Sebelumnya ada riwayat sakit jantung, bang. Nggak ada. Dapat nggak dia maksudnya? Sebelumnya dia nggak sakit. Nggak ada riwayat sakit jantung juga. Loh, itu kan nggak masuk akal. Em, yang masuk akal gimana? Ya harusnya sebelumnya ada riwayat sakit jantung, terus akhirnya abang bilang, ya aku bersyukur mama nggak sakit jantung karena sebelumnya ada riwayat dan sekarang udah sembuh. Oh gitu. Jadi kalau sebelumnya nggak ada riwayat, terus sekarang nggak sakit jantung, itu nggak pemeliharaan Tuhan ya. Ngerti nggak dia maksudnya? Aku bersyukur loh, aku sekarang itu nggak di lokasi perang gitu ya. Aku bersyukur ada di sini gitu. Cara Tuhan memeliharaku. Gitu deh. Seringkali ketika ada satu konsep atau bahkan ada sesuatu yang kita rasa Tuhan berikan kasih secara langsung, baru itu pemeliharaan Tuhan. Padahal sesuatu yang nggak dia berikan pun, itu seringkali jadi cara Tuhan untuk melindungi kita, untuk menjaga kita, untuk memelihara kita, agar kita itu bisa bertumbuh sesuai yang dia inginkan. Jadi seringkali pemeliharaan Tuhan itu tunggu berdasarkan konsepnya kita. Kalau pakai konsepnya Tuhan itu bukan pemeliharaan Tuhan. Padahal nggak kayak gitu. Ya, Tuhan itu pasti memelihara kita. Cuma kita yang nggak sadar sedang dipelihara sama Tuhan.
termasuk di dunia kerja ya, Dik. Kayak mana ya pemeliharaan Tuhan sama aku? Tuhan pelihara, cuma dirimu yang nggak sadar sedang dipelihara oleh Tuhan. Ya, sama kayak Elia tadi. Kita kalau dia pakai konsep orang Yahudi, Elia akan berpikir, aku nggak dipelihara sama Tuhan. Oh, kan ada burung gagak yang ngasih makan. Oh, enggak, ini kafir. Gitu ya. Atau misalnya, ya kan dirimu dipelihara Tuhan lewat janda sarfat. Oh, jadi itu nggak dipelihara oleh Tuhan. Oh, enggak, karena itu kafir. Jadi Tuhan nggak melihara aku dengan cara itu. Padahal nggak kayak gitu. Ya, Tuhan bisa pakai caranya Tuhan untuk memelihara kita. Dan seringkali kita tidak sadar bahwa kita sedang dipelihara oleh Tuhan. Ya, jadi di dunia kerja, harusnya kita punya spiritualitas kayak gitu loh, Di. Ya, dan harusnya kita pun bisa minta kepekaan sama Tuhan untuk bisa melihat pemeliharaannya Dia. Karena seringkali banyak loh ternyata, ya, bahkan hal-hal biasa pun seringkali kita anggap oh udah biasa, jadi itu bukan pemeliharaan Tuhan. Dengan kita bisa ngirup oksigen setiap hari, ya, dengan kita bisa makan, kita punya pakaian, gitu. Jadi kalau kita lihat di oksigen itu dia ada ini di ada partikel-partikel yang harus ada di dalam oksigen, makanya dia bisa jadi oksigen gitu ya. Ada dia neutronnya sekian, elektronnya harus sekian, protonnya harus sekian. Karena kalau protonnya itu beda sedikit aja, kita itu akan sesak bernafas. Kita itu paru-paru kita ini bisa pecah gitu karena oksigennya udah berubah. Tapi itu semua dipelihara sama Tuhan gitu. Dan itu nggak kita sadari gitu ya. Atau ya terlalu banyak sih sebenarnya ya yang Tuhan berikan hingga akhirnya kita bisa harusnya kita bisa merasakan pemeliharaannya Tuhan. Itu yang sedang diceritakan di dalam kitab Esther ini. Ya, banyak hal yang terjadi sama Esther itu yang Tuhan itu bekerja, tetapi ya memang secara tidak langsung dikatakan di sini memang nggak langsung dikatakan secara eksplisit Tuhan yang bekerja. Tapi kalau kita lihat semuanya itu berlangsung sangat kebetulan gitu ya, semuanya berlangsung dengan sangat baik, dengan sangat akurat, itu adalah tanda bahwa ada Tuhan yang bekerja di dalam hidup Esther, termasuk hidup kita. Ada Tuhan yang bekerja, cuma kita yang nggak sadar, kita yang nggak peka, atau kita yang nggak merasakan. Dan itu yang akan Tuhan ceritakan nanti ya. Memang kita nggak bisa tahu secara sempurna, tapi di dalam kekekalan nanti, kita itu bisa sadar loh. Oh iya ya, ternyata lebih dari yang aku sadari pemeliharaan Tuhan itu. Lebih daripada yang aku pikirkan. Yang aku pikirkan ya pemeliharaan Tuhan berdasarkan jumlah gaji, atau apa yang aku makan, apa yang aku pakai. Tapi sebenarnya begitu banyak gitu. Dan aku nggak sadar itu. Dan aku nggak sadar. Ya. Misalnya kayak gini juga ya tadi, kayak em, harusnya ya kalau em, ya peristiwa ini diceritakan di awal gitu ya, harusnya kan orang Yahudi itu binasa semua. Tapi ada hal-hal yang Tuhan rancang, Tuhan upayakan gitu ya, sampai akhirnya nggak kehendak manusia yang jadi, tapi kehendak Allah. Itu ya. Jadi mari kita minta kepekaan sama Tuhan untuk menyadari pemeliharaannya Tuhan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dari kisah Esther ini ada hal yang bisa kita pelajari bahwa uh, Tuhan itu mampu mengubah hati seseorang. Ya, kalau kita lihat kayak mana Aisyah Weros itu dia dia itu kan sangat raja yang sangat ugal-ugalan, ya, nggak bijaksana atau pelin-pelan mendengarkan pendapat orang lebih utama daripada keputusannya, kayak gitu. Jadi raja yang kayak gitu pun itu bisa loh Tuhan ubahkan hatinya. Ya. Ini menunjukkan bahwa pemimpin-pemimpin yang ada di seluruh dunia ini, atau bahkan di kantor kita, ya, atau bahkan di lingkungan kita,
Itu Tuhan bisa loh mengubah hati mereka. Sama kayak dibilang Mordekai tadi. Mordekai bilang, kalau kau nggak berupaya secara pribadi, Tuhan bisa pakai orang lain untuk mengubah rencana Tuhan gitu. Kau bisa, eh, kayak mana ya bahasanya? Kalau dirimu nggak mengambil kesempatan pelayanan ini, Tuhan bisa pakai orang lain loh untuk mengubah rencana itu semua gitu. Tuhan bisa pakai orang lain gitu. Jadi dari situ bisa kita lihat bahwa Tuhan itu mampu untuk mengubah hati setiap orang. Dia itu mampu mengubah hati kita, mengubah hati ya atasan kita, orang lain. Jadi cuma menarik ya kalau Esther kan dikatakan berdoalah untuk aku. 3 hari lamanya ya berpuasa juga lah. Itu maka aku akan memberanikan diri untuk datang ngomong ke raja. Dan akhirnya ya semuanya baik-baik aja gitu ya. Dan harusnya kan Esther itu ya dibunuh karena dia itu melanggar peraturan Persia yang harusnya ketika um, dia udah lama nggak ketemu sama raja juga, udah sebulan, terus dia langsung datang ketemu gitu ya, harusnya itu nggak boleh. Tapi akhirnya Esther nggak ada dihukum kan. Dari situ bisa kita lihat bahwa Tuhan mampu mengubah hati setiap orang. Itu termasuk pemimpin-pemimpin, atasan-atasan kita, itu orang lain. Jadi ya ini harusnya membuat kita semakin berani untuk melayani Tuhan, ya semakin ya berserah sama Tuhan dan menyerahkan kehidupan ini adalah kehidupan yang dipegang sama Tuhan. Jadi itu harusnya membuat kita semakin ya bersandar sama Tuhan, berani ambil bagian gitu dan menyerahkan konsekuensinya semuanya sama Tuhan. Gitu kayak yang dibilang Mordekai bahwa semuanya akan baik-baik aja. Semuanya itu akan dipelihara sama Tuhan. Gitu ya. Dan akhirnya ya dari peristiwa ini juga kita belajar bahwa kehidupan ini ya kalau kita lihat Esther itu apa sih sebenarnya yang dilakukan Esther? Ya paling Esther itu ya mandi, pakai wangi-wangian gitu ya. Dia tidur, istirahat. Terus ya hanya kirim-kirim surat sama Mordekai. Terus ya hanya beberapa momen kan dikatakan dia cerita sama raja. Hanya beberapa momen. Dari situ kita belajar apa? Dari situ kita belajar untuk ya melakukan hal-hal yang sederhana dengan baik. Kadang-kadang kita langsung mikir ketinggian gitu. Aku ini udah diutus gitu sama Kristus. Kalau bisa aku itu jadi pemimpin syarikat mana gitu ya. Langsung aku buat gerakan, aku buat, wah semua lah aku rancang, terus ada gerakan di satu desa gitu ya. Langsung akhirnya desa itu ya ada kegiatannya, berdampak ke banyak orang. Nah kalau kita lihat Esther itu apa sih yang dia kerjakan ya? Mandi gitu ya, em, pakai parfum, dia ngomong sama raja, terus kok dibilang, oh dia kan ratu. Coba pikirkan gitu ya, dia itu jadi ratu emang gimana caranya? Ya kayaknya karena rencana Tuhan aja sih. Gitu, dari banyak perempuan gitu ya, terus ya akhirnya dia yang dipilih kan. Ya kebetulan mood raja lagi baik gitu ya, atau bahkan raja lagi lapar apa gitu ya, atau lagi keingat apa, akhirnya dia tertarik sama Esther, kan hanya gitu aja. Jadi Esther itu nggak melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang gimana, dia hanya mandi pakai parfum, kirim-kirim surat, itu terus ya ngomong sama raja memberanikan diri, terus ya tiba-tiba dia bilang ya udah biar aja aku mati kan hanya gitu aja. Nggak ada hal-hal besar gimana. Dia nggak ikut berperang gitu. Nah dari situ kita belajar bahwa kehidupan ini ya sesederhana melakukan hal-hal yang kecil tapi baik gitu ya, tapi bermutu, berkualitas. Itu aja. Kita seringkali ya pengikut Kristus, anak Tuhan itu harusnya wah berambisi besar gitu. Dari kitab Esther ya nggak gitu juga gitu. Ada juga orang yang bagian-bagian yang ya bagian yang dikerjakan itu hal, -hal sederhana. Ya mungkin implikasinya sama kita ya.
Mari melakukan hal-hal kecil tapi baik, tapi berdampak gitu. Ya kayak Esther ini, ya. Dan dari situ ya bisa kita lihat Esther pun dipakai sama Tuhan. Hal sederhana itu pun bisa loh dipakai sama Tuhan. Kayak gitu ya. Nah, terus ya yang terakhir mungkin ya, kalau dari sini bisa kita pelajari bahwa eh, akhirnya ya Mordekai itu memimpin suatu umat gitu ya, bangsa Israel untuk ikut bertempur, untuk ikut terlibat di dalam pekerjaan kepada Tuhan. Nah, dari situ ya jadi ingat-ingatan sama kita untuk mari melayani bersama dengan Tuhan. Ya, ketika ini momennya adalah momen pertempuran, ya mari ikut berjuang, mari berupaya sedemikian adanya ya, dengan begitu baik, mari berupaya. Karena ya kehidupan ini adalah soal Tuhan yang ikut berperang kepada bangsa Israel, soal Tuhan yang ikut berjalan melayani bersama dengan kita. Gitu. Jadi ketika ada kesempatan ya mari kita ambil, ya mari kita upayakan. Ya gitu. Jadi ya dari narasi keseluruhan dari kitab Esther bisa kita lihat bagaimana providensianya Allah, pemeliharaannya Allah. Jadi deh, kehidupan ini sebenarnya kan dia ada di dalam kedaulatannya Tuhan. Jadi muncul pertanyaan, Bang, apa gunanya berdoa? Apa gunanya mengupayakan segala sesuatu? Kalau memang ya rencana Tuhan itu akan jadi semuanya. Jadi ya nggak perlu lah melakukan apa-apa. Kayak gini ya, Dik. Providensia Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu, jadi pemeliharaan Tuhan, ada bagian kita di dalamnya. Ya memang semuanya akan eh, sesuai dengan rencananya Tuhan. Semua akan terjadi seturut kehendaknya Tuhan. Tetapi ada bagian di mana Tuhan memberikan ruang kepada kita untuk meminta. Ya, dan itu sungguh-sungguh ya diminta. Dan Tuhan berikan. Ada ruang di mana kita pun turut berupaya. Tuhan berikan bagiannya kita untuk kita kerjakan. Gitu. Dan itu ya akan berdampak pula kepada pekerjaan Tuhan. Kayak gitu. Ya jadi ya tetap gitu ada bagian yang Tuhan berikan untuk berdoa, untuk berupaya, dan itu ada di dalam rencana besarnya Tuhan. Jadi Bang, waktu eh, kita minta gitu ya, bisa nggak ya kita bujuk Tuhan untuk mengubah rencananya Dia? Kayak mana, Dik? Waktu kita minta Tuhan, tolonglah, aku maunya kayak gini, loh. Oh, tadi kan Bang, kedaulatannya Tuhan, jadi udah pastilah Tuhan tetapkan. Jadi eh, kita nggak perlu minta lagi ya, nggak perlu memohon lagi untuk ubahlah rencana itu Tuhan. Gitu. Gimana, Dik? Bisa sih, Bang. Apri bisa, kalau Fitra? Harusnya bisa ya Bang, karena aku teringat dengan kisah ketika Musa sedang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dalam perjalanannya kan banyak sungai kayak gitu. Lalu akhirnya saking kesana Tuhan, Tuhan berencana memusnahkan bangsa Israel. Lalu akhirnya Musa berdoa kepada Tuhan, kenapa Tuhan mau memusnahkan mereka? Umat yang kau bawa dari Mesir kayak gitu, yang Tuhan bawa dari Mesir untuk kenapa Tuhan membawa mereka sejauh ini untuk memusnahkan itu kayak gitu. Lalu kalau di kitab Kejadian itu atau Keluaran aku lupa, itu akhirnya Tuhan menyesal kayak gitu atas rancangannya itu kayak gitu. Jadi dengan Musa berdoa memohon kepada Tuhan itu tadi agar Tuhan tidak jadi memusnahkan itu, akhirnya Tuhan mengubah rencananya kayak gitu. Dan itu menurutku kayak bisa merubah rencana Tuhan dengan doa-doa kita kayak gitu. Iya, ya. Benar ya, Dik. Bisa ya. Jadi ada bagian di mana em, ada bagian di mana Tuhan juga melibatkan kita di dalam pekerjaannya Dia, gitu. Jadi Tuhan itu nggak nggak benar lah ya rencananya sejak awal benar gitu. Tapi ada bagian di mana kita diundang untuk bisa terlibat di dalam interaksi dengan Dia, gitu. Itu ada tempatnya, gitu.
Ya makanya kan kalau berdoa itu ya ada yang Tuhan bilang ya, ada tidak, dan ada tunggu gitu ya. Gitu. Jadi ada tempatnya dan itu tetap nggak lepas dari rencana besarnya Tuhan. Kayak gitu dan itu menarik. Kayak mana Esther juga kan nanti kan kalau misalnya ya Esther kan minta berdoalah untuk aku. Oh jadi kalau nggak berdoa lah mereka misalnya 3 hari 3 malam. Oh berarti tetaplah jadi ya rencana Tuhan ini dengan memenangkan orang Yahudi. Belum tentu juga. Bisa aja Tuhan jadi marah gitu ya. Bisa aja Tuhan jadi marah. Kayak gitu nih. Tapi untungnya ya mereka juga ikut berdoa, berpuasa dengan sungguh-sungguh. Kayak gitu. Ya atau aja bisa aja mungkin mereka jadi kesulitan, ya kendala atau apapun. Tetapi Tuhan kita bukan Tuhan yang menakut-nakuti juga. Dia adalah Tuhan yang berbelas kasih. Ya Tuhan yang membantu di dalam kesulitan-kesulitan kita, ya sekalipun ya mungkin nggak kita minta, tapi Tuhan tetap bantu. Gitu. Tapi kalaupun kita ikut berdoa, berupaya, tetap ya rencana Tuhan yang akan jadi, tapi ceritanya mungkin akan beda. Ya, ceritanya akan beda. Akan ada hal-hal lain yang berbeda, yang antara didoakan dengan tidak didoakan misalnya. Itu mungkin ceritanya akan beda. Kayak gitu. Gitu ya. Itulah dari kitab Esther ini, ya, itu tadi ya, implikasinya ke dunia kerja kita. Jadi ya, sesederhana apa yang dilakukan Esther, hal sederhana. Gitu. Ya, sesederhana dia mungkin pakai parfum yang wangi mungkin ya, untuk ketemu raja. Hanya itu doang. Gitu ya, itu yang terbaik yang bisa dilakukan. Gitu. Hmm, gitu ya. Itu deh, sederhana kan. Nggak besar gimana. Gitu. Tapi itu adalah hikmat yang nggak banyak orang ini ketahui. Dia semua kepikiran untuk jadi sesuatu. Dan akhirnya yang terjadi apa? Narsistik. Narsistik. Aku sesuatu di dunia ini. Dan itulah kenapa medsos-medsos itu laku. Ya, oh, ya karena itu. Generasi kita menjadi generasi yang narsistik. Yang dibilang itu generasi stroberi. Ya, dari covernya itu kayak stroberi, indah, cantik. Ya, kayak yang di medsos itu. Tapi dalamnya lembek. Karena apa ya? Karena nggak tahu bahwa kehidupan ini pun adalah soal mengerjakan hal kecil, hal sederhana yang baik. Gitu. Oke, dan kita ini ada di dalam pemeliharaannya Tuhan. Kadang-kadang pemeliharaan Tuhan itu nggak kita sadari. Sama mungkin satu lagi ini, kerelaan untuk ikut bergumul. Ya, kerelaan untuk ikut bergumul. Jadi, eh, gini di, abang kemarin dapat di retreat hal itu. Kita ini hmm, nggak biasa kalau kita ikut cerita Alkitab kan. Itu semua bergumul. Semua bergumul, artinya nabi-nabi itu, para rasul itu, mereka orang yang em, ya memang bisa bersyukur, ya ada tempatnya untuk bersyukur. Tapi ada tempat di mana mereka juga apa bawa ke Tuhan gitu. Tuhan ini belum selesai loh, kuserahkan samamu ya, kayak gitu. Itu ada tempatnya. Sama kayak rencana-rencana Paulus yang belum selesai gitu ya. Ketika dia kesulitan di penjara tapi dia harus menggembalakan. Jadi ada ada juga di hatinya itu pergumulan, tapi itu dia bawa sama Tuhan. Itu penting gitu. Biar apa? Biar kita ini ya bergantung sama Tuhan. Kita bisa dalam keseharian akhirnya nggak bergantung sama dia. Ya, dan ketika kita nggak bergantung sama dia ya kayak tadi di saat teduh. Yang terjadi apa? Ya kita bisa jatuh ke beberapa ekstrim. Gitu. Ya antara membenarkan diri, ya, lebih percaya kepada diri sendiri, atau percaya dengan konsep-konsep yang lain dan menyalahkan orang lain, tapi nggak bergantung sama Tuhan. Sama juga ya, mungkin Mordekai itu juga bergumul dengan adanya Haman. Dia bergumul. Mungkin Esther juga bergumul ketika ya
dia ikut sayembara, tiba-tiba kepilih, ya mungkin banyak juga perempuan-perempuan di situ yang bergumul dengan momen itu. Mereka harus selama setahun yang dilatih, dipersiapkan, di karantina selama setahun. Ya, itu adalah hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi bagi banyak orang, bagi banyak umat, bagi banyak nabi, rasul. Mereka adalah orang-orang yang berkumpul sama Tuhan. Itu sama kayak Yakub dengan itu ya, dengan Tuhan gitu ya. Yang bergulat itu yang bergulat. Itu memang di situ dikatakan bahwa Yakub itu uh, apa namanya ya, terpeletok atau bergeser sendinya karena dia kalah bertempur. Tapi dari situ Yakub dikatakan menang. Kenapa Yakub dikatakan menang? Karena Yakub itu dia semakin rendah hati. Ya, dia akhirnya bukan ini ternyata bukan soal kemampuanku ya, tapi soal kebesarannya Tuhan. Gitu. Ya, jadi kehidupan itu kayak gitu. Ya, kehidupan kita yang Tuhan mau itu hidup di dalam apa ya, bergumul, hidup dalam pergumulan yang positif, yang baik. Ini belum selesai Tuhan gitu ya, aku serahkan sama membantu aku. Gitu deh. Oke, itu aja sih. Ada yang mau nambahi? Oke, kalau nggak ada, kita akhiri ya. Mari kita satukan hati, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk pekerjaan Providensia yang baru saja kami pelajari dari kitab Esther. Kami sadar bahwa ini adalah kitab yang sangat indah, sangat menarik, karena ya sekalipun namamu tidak dinyatakan secara eksplisit, tapi kami sangat sadar, sangat yakin bahwa Tuhan terlibat dari kisah awal sampai kisah akhir dari cerita ini. Kami sadar seperti Mordekai yang mengamati Esther, demikian pula lah engkau yang mengamati kisah ini, yang merancang semuanya menjadi baik adanya. Kami mohon pimpin anak-anakmu yang hadir secara khusus di tempat ini. Ada Fitra, ada Adik Apri, kami bersyukur Tuhan pimpin kami untuk bisa menghayatinya, untuk bisa semakin yakin ke depannya bahwa masa-masa sulit yang kami hadapi, kini kami hadapi dengan pengharapan bahwa akan ada rencana Tuhan yang baik yang akan terjadi. Kami rindu Tuhan pimpin hidup kami dan mampukan kami seperti Esther melakukan hal kecil secara sederhana tapi baik. Ajari kami juga melakukan hal yang serupa. Ini doa kami Allah yang kami sampaikan. Kami serahkan diskusi kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya melalui nama yang indah Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sempurnakanlah doa kami. Amin. Ya, Bang akhiri ya.